إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara prinsip yang Allah ajarkan kepada kita bahwa seorang hamba bisa melakukan ketaatan karena hidayah yang diberikan oleh Allah kepadanya dan karena bimbingan taufik yang Allah curahkan kepadanya. Sebaliknya, seorang hamba berbuat maksiat ketika dia dibiarkan oleh Allah untuk tenggelam mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi, "May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, itulah orang yang mendapatkan jalan petunjuk yang lurus, dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada orang yang bisa memberikan bimbingan kepadanya. Ada satu pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kejadian yang dialami Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf yang punya kelebihan, beliau memiliki ketampanan yang luar biasa. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad u'tiya syatral husni. Allah telah berikan kepada beliau setengah ketampanan manusia. Dia dicintai oleh sang ratu sampai pada titik diajak berzina. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi." Sungguh si wanita itu punya keinginan untuk melakukan zina dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf punya keinginan terhadap dia. Laula ar-ra'a burhana rabbi, andaikan dia tidak melihat bukti tanda kuasa Rabbnya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, demikianlah kami palingkan Yusuf dari perbuatan maksiat dan perbuatan yang keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia termasuk di antara hamba kami yang ikhlas, yang pilihan. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala mengenai keinginan yang dilakukan oleh wanita ini untuk berzina. Bahkan sampai sebagian ulama mengatakan wanita itu telah menggelar tikar untuk berzina, waqad ta'arrad, dan dia telah telanjang. Sementara Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dikatakan dalam ayat ini, walaqad hamma biha, dan beliau juga punya keinginan. Apa yang dimaksud dengan keinginan Yusuf ini? Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Ibnul Jauzi menyebutkan ada 5 pendapat di sana. Salah satu di antara pendapat yang beliau kutip, dan ini pendapat mayoritas ulama ahli tafsir mutaakhirin dan mutaqaddimin. Kata beliau, annahu kana min jinsi hammiha walaula anna Allah asamahu la fa'ala. Bahwa keinginan yang dialami pada diri Yusuf sama sebagaimana keinginan wanita itu, karena ini adalah wanita pilihan, wanita cantik dari sisi fisik, dan normalnya seorang pemuda yang belum punya istri, belum pernah melakukan hubungan badan dengan seorang pun wanita, diajak melakukan seperti ini, dia punya keinginan yang sama. Kemudian kata beliau, walaula annallaha asamahu la fa'ala, andaikan Allah tidak melindungi Yusuf, pasti beliau akan melakukan tindakan yang keji itu. Wa ila hadzal ma'na dhahaba al-Hasan wa Sa'id bin Jubair, dan ini adalah makna yang diambil oleh beberapa ahli tafsir seperti Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair, Ad-Dhahhak, Imam As-Sudi,
wa huwa qaulu ammatil mufassirin, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama ahli tafsir al-mutaqaddimin di antara ulama ahli tafsir masa silam. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu pelajaran yang disampaikan oleh Sayyid Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit. Beliau mengatakan mengenai firman Allah Ta'ala, bagaimana cara Allah menyelamatkan Yusuf sehingga beliau tidak melakukan perbuatan zina dalam situasi yang sangat mencengangkan untuk berbuat zina, yang dia dimanapun yang namanya manusia pasti akan tertarik untuk melakukannya. Kata beliau, Allah mengatakan kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, demikianlah kami palingkan Yusuf untuk melakukan perbuatan jahat dan perbuatan keji itu. Kata Tantawi, bayanu limadharin min madhahiri rahmatillah azza wa jalla. Di sini terdapat penjelasan tentang salah satu bukti rahmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya, wa ri'ayatuhu lahu, dan perhatian Allah yang Allah berikan kepada hambanya, sehingga sekelas Yusuf alaihissalam bisa selamat dari perbuatan maksiat karena diselamatkan oleh Allah. Sekelas Yusuf alaihissalam bisa terhindar dari perbuatan zina dalam situasi yang sangat aman bagi beliau karena diberi taufik oleh Allah, dijaga oleh Allah Ta'ala. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya beliau adalah hamba kami pilihan. Kata Syekh Tantawi, innahu min ibadinal ladzina akhlasnahum li ta'atina wa asamnahum min kulli ma yubghiduna. Beliau adalah hamba pilihan kami yang kami pilih mereka untuk berbuat taat kepada kami, dan kami lindungi mereka untuk melakukan perbuatan yang jahat yang menimbulkan murka kami. Demikianlah para ulama memahami jamaah, tindakan maksiat yang dilakukan oleh hamba sejatinya karena orang ini bukan orang yang dimuliakan oleh Allah, sehingga Allah biarkan dia untuk mengikuti hawa nafsunya, mengarah kepada perbuatan yang hina, yaitu perbuatan maksiat. Sehingga ketika seorang hamba itu berbuat dosa apapun bentuknya, baik dosa mata dengan melihat sesuatu yang dilarang, apalagi di zaman sekarang orang begitu mudah untuk mengakses gambar apapun yang dia inginkan. Dia bisa mengakses video apapun yang dia inginkan dari berbagai usia. Jika terjadi seperti itu, maka kita perlu sadar, karena kita adalah orang yang hina di hadapan Allah, sehingga Allah biarkan kita melakukan tindakan yang terhina dengan mengikuti hawa nafsu untuk melakukan perbuatan maksiat. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan tentang ahli maksiat, kata Hasan Al-Basri, hanu 'ala Allah fa'asau walau azzu 'alaihi la'asamahum. Mereka adalah orang yang hina di hadapan Allah, orang yang hina di mata Allah, maka Allah biarkan mereka untuk tenggelam berbuat maksiat, menuruti hawa nafsunya. Andaikan mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah, maka Allah akan lindungi mereka untuk berbuat maksiat. Jika kita salah satu di antaranya, berarti seharusnya kesadaran pertama yang perlu hadir dalam diri kita di saat ada usaha yang kita lakukan untuk berbuat maksiat, maka kita perlu yakin, jangan-jangan karena Allah tidak suka sama kita sehingga kita dibiarkan tenggelam untuk melakukan perbuatan yang hina. Jamaah, seperti itulah cara para ulama memahami kenapa kita berbuat maksiat. Ada sebagian orang yang mengupayakan untuk berbuat maksiat dan dia gagal. Ada yang mengupayakan untuk berbuat maksiat lalu dia berhasil. Ada yang mengupayakan untuk berbuat maksiat, kemudian di tengah perjalanan dia sadar lalu dia taubat. Dan ada yang sama sekali tidak punya keinginan untuk ke arah sana. Dari 4 jenis ini, berbahagialah bagi mereka yang belum mengenal dan bahkan menyentuh tindakan maksiat semacam itu. Walhamdulillah, sebagian di antara mahasiswa yang selalu menjaga untuk tidak pernah bersinggungan dengan situs-situs yang bermasalah, mudah-mudahan ini salah satu di antara tanda Allah jaga dia sehingga Allah jadikan dia sebagai hamba yang terhormat. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.
Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegiatan bermaksiat ada sebagian terkadang orang itu merasa terbebani, sehingga begitu selesai berbuat maksiat kadang badannya gemeteran, ketakutan, dan bahkan kadang dia merasa sangat stres dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Sebaliknya ada orang yang selesai berbuat maksiat dan tidak ada perasaan beban apapun, tidak ada perasaan beban bersalah dan seterusnya. Bagi mereka yang berbuat maksiat dan ada perasaan bersalah, bingung, bahkan kadang stres dengan perbuatan maksiatnya, berbahagialah karena itu adalah tanda mukmin. Dan sebaliknya, ada sebagian orang yang merasa setelah berbuat maksiat begitu ringan, seolah-olah dosa itu ibarat lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dengan mudah dia bisa mengusirnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW membuat gambaran bagaimana cara pandang yang berbeda antara orang yang punya iman dan orang munafik yang berkeliaran di tengah orang mukmin tapi sejatinya tidak ada iman dalam hatinya. Nabi SAW mengatakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa' alaih. Seorang mukmin itu dalam melihat dosanya seolah-olah dia berada di bawah gunung, di bawah batu yang besar yang sebentar lagi akan menimpanya. Wa innal fajira wal munafiqa, dan orang munafik, orang yang banyak berbuat dosa, yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Dia memandang dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Wa qala bihi hakadha, kemudian dia lakukan seperti ini. Kemudian diusir dengan tangannya, lalu lalat itu hilang. Meremehkan perbuatan maksiat itu akan menjadi pengantar untuk berbuat maksiat berikutnya. Karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la kabirata ma'a taubah wala saghirata ma'al israr. Tidak ada istilah dosa besar jika sang hamba punya semangat untuk taubat, tapi tidak ada istilah dosa kecil ketika sang hamba tidak ada keinginan untuk berhenti melakukannya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu bisa merasakan kehadiran pengawasannya dan selalu berusaha untuk bertakwa dimanapun kita berada, baik di tempat umum maupun ketika kita sedang sendirian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.